Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kota Bandung. Kali ini saya akan praktek mengenai coaching dalam supervisi. Saya sebagai pengamat yaitu Sri Teti Herawati, kemudian Ibu Indri sebagai coach dan Ibu Reni sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Indri, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah Bu Indri. Katanya hari ini ada coaching ya Bu Indri ya? Betul Bu, jadi hari ini saya ada jadwal supervisi dengan Ibu Reni. Ibu Reni yang mengajar bahasa Inggris itu ya Bu ya? Ya, hari ini Bu Reni akan mengajar di kelas 7 Bu. Pukul berapa itu Bu? Kurang lebih 1 jam lagi setelah istirahat. Oke. Untuk instrumennya sudah Ibu sediakan? Sudah, instrumennya sudah siap. Baiklah Bu, nanti mungkin untuk pengamatan yang akan saya laksanakan ada penilaian yang harus Ibu penuhi. Di antaranya adalah aktif mendengarkan, kemudian ada juga pertanyaan yang berbobot, juga presensi gitu. Jadi silahkan nanti Ibu olah dari kompetensi itu. Nah, menurut Ibu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan? Saya tuh masih ingin mengembangkan kompetensi untuk bisa memberi pertanyaan berbobot ya Bu. Karena dari situ kan itu sangat penting Ibu. Dari Dan situ sulit ya, dan sulit. agak sulit juga agar dari coaching sendiri bisa mengungkapkan kondisi kelasnya dan saya bisa melihat potensi mana yang masih bisa digali gitu Bu, dari kondisi pembelajaran Bu Reni. Baiklah, tapi minimal Ibu sudah merancang berbagai bentuk dari pertanyaan yang berbobot itu sudah ada. Ya, saya juga sudah melihat video-video coaching. Kemudian saya juga lihat supervisor lain yang sedang coaching. Mungkin pertanyaan seperti apa biasanya yang bisa membuat coaching terbuka. Kemudian nanti data yang dijaring dari coachingnya sendiri dapat diambil dari pertanyaan berbobot begitu ya Bu ya? Betul. Baiklah, terima kasih Bu Indri, saya tunggu ya Bu Indri ya prakteknya. Bu Reninya, tapi terlihat sudah ada tuh di Ya, luar Bu, bisa sepertinya dipanggilkan Ibu Reni. Sudah siap ya Bu Reni? Ya mangga Bu Reni, apa kabar? Waalaikumsalam, mangga calik Ibu Reni. Ya silakan Ibu Reni, saya akan mengamati Ibu Reni sebagai coach dan Ibu Indri sebagai coach. Jadi dengan beradanya saya di sini, mudah-mudahan Ibu tidak merasa terganggu ya Ibu ya. Tidak Bu. Baik, boleh bertukar tempat duduk Ibu sebelah sini biar Ibu lebih leluasa ya berdialog. Ibu, maaf ini percakapannya kita rekam ya Bu, untuk kebutuhan dokumentasi. Kita hari ini ingin melakukan coaching dari supervisi akademik kemarin ya Bu. Tapi ada beberapa yang saya ingin tanyakan dari mungkin tujuan pembelajaran Ibu dulu ya kemarin itu di pembelajaran spesifiknya apa ya? Spesifiknya kan materinya tentang teks prosedur ya. Tujuannya mengembangkan kompetensi siswa agar mampu berbicara dengan pengucapan yang baik dan benar dan intonasi yang benar. Oke. Ya. Karena ini pembelajaran bahasa ya Bu, jadi intonasi itu sangat penting. Tapi untuk coaching kali ini nih Ibu, apa yang Ibu harapkan kita hasilkan dari Ya, percakapan? yang saya harapkan kan saya ada kendala ya Bu ya di dalam proses pembelajaran. Siswa saya itu kayaknya nggak semangat gitu Bu. Dia nggak semangat terus jadi lesu gitu ya. Jadi saya gimana ya ingin membuat
agar siswa semangat, agar siswa tertarik gitu ya. Jadi saya agak bingung tuh Bu, memikirkannya media apa ya kira-kira gitu ya. Baik, Itu jadi kendala Bu. ya, jadi Ibu mengharapkan dari coaching kita hari ini kita bisa menemukan bagaimana caranya supaya kelas Ibu lebih semangat gitu ya. Ya, semangat lagi dan memakai media pembelajaran yang menarik gitu ya. Kalau boleh tahu Ibu, pembelajaran di kelas Ibu itu sepertinya berjalan seperti apa ya? Ya, memang sih masih memakai metode lama ya, ceramah gitu ya, tanya jawab gitu. Tapi kadang saya juga pakai ice breaking. Mungkin ice breakingnya bosan kali ya. Jadi saya harus mencari media lain ya selain itu. Atau Ibu kira-kira tahu tidak mengenai apa yang sedang menarik di kalangan anak-anak kelas 7 ini nih Bu? Nah, ya kan sekarang lagi musimnya IT ya Bu ya, gadget. Hampir semua siswa pakai gadget. Kayaknya saya memikirkan siswa memakai media Canva gitu ya, media belajar memakai Canva bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Terus memakai media Quizzes itu ya ada juga sih sebetulnya. Jadi anak-anak di kelas 7 ini senang, hampir semua Bu mungkin membawa handphone. Sudah memakai handphone, alhamdulillah ya. Meskipun karena kan bisa terlihat dari grup ya, grup kelas di kelas saya, anak didik saya hampir semuanya masuk ke grup ya. Meskipun ada beberapa yang masih punya orang tua gitu, jadi berdua gitu ya, dipakainya berdua. Tetapi at least percakapan adalah komunikasi bisa jalan gitu ya. Ya. Jadi dari mungkin itu Ibu lihat sebagai potensi kelas ya Bu ya, semua anak ini hampir semua memegang gadget. Jadi rencananya nih Ibu akan membuat strategi pembelajaran seperti apa dengan potensi gadget ini? Strateginya kayaknya saya akan membuat pertama media pembelajaran menggunakan Canva ya supaya menarik, kan di sana banyak ya elemennya gitu ya. Kemudian memakai video pembelajaran juga dari Canva itu Bu. Jadi karena siswa juga membayangkan siswa bisa memakai Canva di handphone kan, sekarang bisa membuat media pembelajaran gitu supaya ini bisa membuat kesimpulan ya melalui Canva, kesimpulan materi misalkan cara teks prosedur gitu ya, cara membuat misalkan orange juice gitu kan bisa memakai media Canva, kayaknya menarik ya. Jadi Ibu berharap tujuan pembelajaran tadi mengenai intonasi dan tadi fluency ya dalam pronunciation. Nah, pronunciation itu bisa tercapai dengan menggunakan Canva. Rencananya Ibu kapan akan menerapkan strategi ini? Secepatnya ya Bu ya, minggu depan, karena sekarang akhir pekan kayaknya saya akan langsung menerapkannya minggu depan. Jadi Ibu ada waktu juga untuk persiapannya di minggu ini gitu Bu. Iya Bu. Baik, sepertinya menarik ya Bu. Saya juga ingin dengar nanti respon dari anak-anak ketika Ibu sudah mengajar menggunakan Canva. Penilaian juga sepertinya akan menggunakan Canva ya anak-anak produknya. Baik, kalau begitu mungkin kita bisa bertemu lagi setelah pertemuan Ibu dengan anak kelas 7 ini ya Bu. Iya Bu. Boleh Bu, ya saya juga mengharapkan demikian. Minggu depan ya Ibu. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Ya sama-sama Bu ya, terima kasih saya jadi mendapat pencerahan nih sudah coaching sama Ibu. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan ada berjalannya pembelajaran nanti sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu Reni. Iya, baik Bu, terima kasih Bu ya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya Bu ya. Selesai barusan. Ibu, setelah saya mengamati barusan, alhamdulillah Ibu sudah menempatkan diri sebagai teman sejawat. Yang kedua, Ibu tidak menggurui, itu terpenting. Jadi di sini Ibu berlaku sebagai mitra kepada coachingnya. Nah, itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa di dalam percoachingan ya Bu ya. Nah, kemudian ada sedikit pertanyaan Ibu, apakah yang Ibu lakukan barusan itu sudah sesuai dengan kompetensi yang diharapkan oleh Ibu? Menurut saya sendiri mungkin Bu ya, tadi karena kompetensinya itu presence untuk saya hadir penuh, saya berusaha selalu melihat ketika Bu Reni berbicara. Kemudian yang kedua mendengar aktif, saya juga berusaha
jawaban atau ceritanya Ibu Reni untuk yang terakhir memberikan pertanyaan berbobot supaya Bu Reni bisa lebih mengungkapkan apa sih nih potensi yang bisa diangkat dari kelasnya, mungkin itu Bu, alur tirtanya. Oke, saya sendiri melihat tadi ya Bu ya, bahwa Ibu memang sudah hadir sepenuhnya ketika terjadi dialog tadi. Terlihat dari cara mimik muka Ibu, tatapan Ibu, kemudian sinergi badan Ibu ketika mendengar gitu ya, mendengar pertanyaan-pertanyaan ataupun jawaban dari Ibu Reni gitu ya. Itu memang penting ada. Nah, yang kedua, dari kompetensi yang ingin dicapai oleh Ibu yaitu adanya pertanyaan yang berbobot. Saya sudah melihat tadi bahwa Ibu memang sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Kenapa? Saya lihat dari pertanyaan yang Ibu ajukan runut, baik dari waktu, kemudian dari strategi yang akan digunakan, kemudian dari media yang akan digunakan, begitu juga jawaban-jawaban dari Ibu Reni tadi gitu. Ibu susun secara runut. Nah, salah satu indikator bahwa itu runut itu terlihat dari berbobotnya juga. Jadi kompetensi yang Ibu inginkan sudah tercapai ya Bu ya, alhamdulillah ya. Namun mungkin mohon izin saya akan menyampaikan apa yang tadi sudah saya amati. Yang pertama, selain berbobot juga kompetensi mana lagi yang sekiranya memang yang bisa dikembangkan oleh Ibu selain yang berbobot, yang presensi hadir seluruhnya, atau ada lagi yang harus digali itu pertanyaannya ya. Yang kedua, istimewanya tadi selain pertanyaannya yang berbobot juga ada korelasi sinergi antara kehadiran penuh dengan pembobotan dari pertanyaan yang Ibu lontarkan, dan itu tidak semua. Bahkan saya lihat tadi tidak ada rasa tertekan dari Ibu Reni. Artinya penempatan Ibu sebagai mitra sangat terlihat. Ibu luar biasa. Aduh, terima kasih Ibu. Tapi memang saya masih perlu menggali kemampuan itu ya Bu ya. Terkadang mungkin tadi coachingnya juga sangat bisa bekerja sama gitu. Ada juga beberapa coaching yang masih tertutup mungkin Bu ya. Jadi kita masih perlu berlatih di komunikasi. Nah, itu yang mana Bu yang akan digali kompetensi selanjutnya? Masih ya Bu, saya tuh masih ingin terus menggali mengenai bagaimana cara saya memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka agar lebih nyaman, tidak seperti diinterogasi gitu. Ya betul Bu, sulit ya Bu ya. Memang. Nah Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah Ibu berkomunikasi dengan saya kemudian menjadi coach terhadap Bu Reni? Perasaan Ibu bagaimana sekarang? Alhamdulillah Ibu, saya sekarang lebih percaya diri. Terkadang kalau kita menilai diri sendiri kan berbeda dengan sudut pandang orang yang menilai kita dari luar. Jadi berkat Ibu sudah bersedia menjadi pengamat saya juga bisa melihat bagaimana cara saya melakukan coaching di mata sudut pandang lain lah gitu. Ya, terima kasih Ibu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bu ya. Amin. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama, Assalamualaikum terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Indri. Alhamdulillah kita bisa sempat bertemu ya Bu akhirnya. Ibu hari ini katanya ada coaching ya Bu? Alhamdulillah ada Bu. Kebetulan Bu Sri akan disupervisi Bu hari ini. Jadi beliau memang meminta untuk disupervisi. Oh, Ibu Sri ya Bu. Iya. Nah hari ini, iya Ibu Sri Ramadhani. Nah hari ini saya mungkin izin ya Bu untuk mengamati proses coaching Ibu bersama Ibu Sri. Nanti saya akan melihat kompetensi coaching Ibu dari mulai hadiran secara penuh, kemudian mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira ada yang perlu saya amati di luar itu tidak Bu? Selain dari 3 itu, saya rasa skala prioritas 3 itu dulu aja Bu. Ya. Oh, tapi mungkin juga bisa saya tambahkan proses alur tirtanya ya Bu ya. Jadi Ibu bisa mengikuti alur tirta dengan
menetapkan tujuan terlebih dahulu, kemudian ada identifikasinya ya, untuk membantu Ibu Sri memberikan rencana aksi, dan di akhir bagaimana komitmen pelaksanaannya gitu ya, yang akan saya amati. Kalau itu telah disetujui, selanjutnya nih untuk fokus kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Ibu di praktek coaching kali ini apa? Kehadiran penuh ya Bu ya, itu yang agak sulit karena saya pikir saya termasuk orang yang memang mudah sekali terkena stimulus Bu. Jadi ketika saya terkena stimulus maka konsentrasi saya buyar. Nah untuk itu ketika saya berhadapan dengan Ibu Sri, salah satu pusat perhatian atau konsentrasi yang harus saya lebih tekankan adalah kehadiran penuh bersama. Nah untuk itu masih ingin dikembangkan oleh Ibu ya, kemampuan Ibu untuk hadir secara penuh pada saat proses coaching. Kemudian kalau kompetensi coaching yang ingin diobservasi secara spesifik ya, untuk saya amati secara spesifik Yang bisa Ibu amati secara spesifik itu adalah pertanyaan berbobot Ibu. Itu agak sulit juga Bu, karena ketika indikator yang disebut pertanyaan berbobot menurut Ibu dan saya mungkin agak sedikit berbeda, karena validasi reliabilitas serta sistematis dari pertanyaan berbobot itu ukurannya berbeda-beda gitu. Nah kemungkinan besar saya ingin dipandu untuk Ibu dan diperlihatkan apakah yang saya lontarkan pertanyaan itu berbobot atau tidak gitu ya Bu ya, yang pertama itu. Tetapi saya akan berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Sri dengan indikator keberbobotannya itu. Nah untuk agar nantinya kita bisa mengukur nih kesuksesan proses coachingnya, menurut Ibu proses atau situasi coaching yang seperti apa sih yang ideal? Menurut saya proses coaching yang ideal itu adalah bermitra. Jadi saya menempatkan diri sebagai mitra. Yang kedua tidak menggurui, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi kita sama-sama. Kemudian saya akan membawakannya dengan menyenangkan sehingga Ibu Sri tidak merasa tertekan. Hingga nanti kompetensi pedagogiknya akan muncul gitu kalau tidak tertekan. Untuk memunculkan kompetensi. Jadi nanti prosesnya akan menempatkan diri sebagai mitra, kemudian tidak menggurui Ya, dan pembicaraannya atau percakapannya menyenangkan, tidak tegang gitu Bu. betul. Oke. Namun pola yang akan saya ambil betul tadi yang dikatakan oleh Ibu adalah alur tirta. Baik, kalau begitu rencananya jam berapa Bu? Sekarang ya sudah duhur. Kebetulan Bu Sri udah ada di luar. Bu Oh Sri. iya. Ya Bu. Silakan Bu Sri. Ya. Assalamualaikum. Mangga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini sehat. Gimana Ibu? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah Bu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Kita ngobrol biasa aja ya Bu ya. Saya adalah rekan Ibu, mitra Ibu, jadi mudah-mudahan tidak ada kecanggungan atau perasaan yang tidak enak ya setelah ini dengan apa yang sudah kita lakukan. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira topiknya apa Bu yang akan Ibu ambil? Iya nih Bu, saya kemarin sempat menghubungi Ibu gitu ya. Saya pengen ngobrol gitu terkait memang saya ada bukan permasalahan sih, sesuatu yang ingin saya bahas. Semoga dengan saya bisa ngobrol dengan Ibu saya mendapatkan pencerahan gitu ya. Jadi kemarin itu saya sempat oleh kepala sekolah dikumpulkan bahwa kemarin kami sudah akreditasi ya, ternyata di poin pembelajaran untuk kejujuran gitu ya, itu kami nilainya itu kurang memuaskan gitu ya hasil akreditasi itu, sehingga kepala sekolah memberikan tugas kepada kami, coba ibu guru berikan pembelajaran yang real kepada anak tentang bagaimana tentang kejujuran gitu ya, karena selama ini kan di kelas itu beberapa hari kemarin tuh anak-anak ada yang kehilangan penghapus misalkan gitu. Ini punya saya, tapi ada yang mengaku juga ini punya saya, jadi ramai gitu. Nah itu jadi saya juga tertata, oh oke, memang saya harus menanamkan atau memfasilitasi anak membelajar tentang kejujuran itu. Iya Bu. Padahal itu bagian dari penguatan pendidikan karakter ya Bu ya.
dan itu tidak mudah ya Bu ya untuk menanamkan sebuah proses kejujuran kepada anak, apalagi di dalam sebuah kelas ya Bu ya. Nah, untuk asesmennya sendiri apakah Ibu sudah menyiapkan? Ya betul, saya mencoba untuk memberikan asesmennya itu dengan indikator-indikator dengan terkait kejujuran itu sendiri. Oh, ada berapa indikator Ibu yang akan Ibu kemukakan pada anak? Yang saya paling sekitar 3 indikator ya. Bagaimana misalkan anak menyadari bahwa dia itu harus berlaku jujur. Yang kedua juga dia harus menanamkan dari diri sendiri bahwa saya harus jujur. Kemudian juga dia mau ada kemauan untuk kesadaran bahwa saya bersikap jujur dan mengingatkan teman untuk bersikap jujur. Baiklah Bu, menurut Ibu ketika anak di kelas belum memahaminya gitu ya, belum memahaminya tentang kejujuran itu ada di level berapa Bu kira-kira? Kalau menurut saya mungkin anak-anak itu karena ibu guru itu ya, saya terutama gitu untuk lebih ke merencanakan di pembelajaran tentang pembelajaran kejujuran gitu ya. Jadi belum spesifik misalkan yang SE ya tentang kejujuran gitu. Khusus di hari itu kita akan bahas itu, tetapi lebih kepada kejadian instan gitu misalkan. Ibu, saya menemukan uang. Nah, siapa ya? Nah, jadi lebih ke spontanitas gitu ya. Jadi mungkin anak-anak supaya lebih memahami, dan skala untuk saat ini mungkin ada di level 6 mungkin ya Bu ya. Ada di level 6 dari 10 ya. ya. Karena masih anak-anak gitu ya. Iya ya. Saya tapi justru masih di dasar anak-anak inilah pendidikan karakter harus dibuka, jadi ya akan sulit ketika anak sudah beranjak lebih dewasa. Jadi sekarang justru masa SD, TK, SMP itu masa yang sedang memang berkembang-kembang untuk peningkatan kompetensi di kejujuran Bu ya. Nah, menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan agar rencana Ibu untuk kompetensi kejujuran kepada anak itu bisa berjalan gitu Bu? Ya, yang bisa dilakukan oleh Ibu, rencana aksinya seperti apa? Saya berencana mungkin akan merencanakan pembelajaran HSE tentang kejujuran ini praktek kepada anak-anak gitu ya. Jadi saya mencoba nanti di kelas akan contohnya misalkan murid saya ada 11 gitu ya. Nah, saya akan memberikan permen di dalam wadah itu sebanyak 12 di dalamnya. Dijadikan satu. Anak-anak, hari ini Ibu akan membagikan permen. Silahkan anak-anak ambil satu. Ternyata mungkin yang diambil itu harusnya kan bersisa satu ya. Bersisa satu. Ternyata habis semua. Berarti kan akan dikupas. Siapa yang mau ambil 2 gitu kan itu. Kemudian juga saya kemarin mencoba juga berdiskusi dengan mereka sejawat bagaimana nih supaya sukses gitu pembelajaran tentang KSE kejujuran kita ini. Mencoba untuk berdiskusi juga gitu dengan mereka sejawat. Oh, itu kan KSE-nya Bu ya. Nah, kalau untuk ke materinya, apakah masuk ke dalam sintak pembelajarannya atau memang itu terintegrasi antara KSE kejujuran dengan materi yang akan disampaikan oleh Ibu? Jadi ini khusus gitu ya, pembelajaran hari ini tentang kejujuran. Ya. Jadi bermain peran tentang kejujuran. Jadi di situ ada saya nanti akan pertama dengan menonton dulu, misalkan menonton tentang film tentang kejujuran, bagaimana sih orang yang bersikap jujur, manfaatnya seperti apa gitu kan. Kemudian bagaimana efek kalau tidak bersikap jujur. Nanti di situ saya akan menonton bersama dengan anak terkait karakter jujur, dan selanjutnya saya mengenalkan ragam kegiatan bermain atau kalau di TK bermain ya, ragam kegiatan belajar kepada anak. Yang sudut satu adalah anak-anak boleh bermain peran tentang toko kejujuran gitu, bermain warung kejujuran. Itu jadi anak boleh gitu ya, jadi anak uang 1.000, uangnya berapa, nanti dia ambil kembalian berapa, seperti itu. Mungkin bermain perannya ada pedagang, ada pembelinya gitu ya. Kemudian di sudut selanjutnya ada kegiatannya itu tadi bermain praktek permen itu, seperti itu ya. Rencana juga saya dengan teman sejawat itu berencana untuk membuat kotak kejujuran. Jadi kita simpan di depan kelas gitu ya, kejujuran kita hias. Jadi nanti anak-anak karena ini Bu, di TK itu ya rata-rata pulang sekolah berseragam kaos kaki gitu ya. Jadi ada kaos kaki, ada kadang jaket ketinggalan gitu anak-anak tuh gitu.
gitu ya. Nah kadang kita bingung ibunya siapa. Jadi yang ketika anak menemukan ibu ini kaos kaki siapa, silakan simpan aja di kotak itu. Nanti anak-anak boleh melihat kalau ada yang hilang atau apa, silakan cek di sana gitu. Tapi anak-anak juga harus jujur bahwa itu memang dia punyanya sendiri, seperti itu mungkin caranya. Itu strategi ibu bagus ya Bu ya. Kenapa? Karena ternyata yang bisa saya lihat bukan hanya sekedar kejujuran gitu, tetapi juga ketika ibu ada transaksi warung ya, ibu anaknya itu sudah mengajarkan mereka untuk bersosialisasi ya Bu ya, bersosial. Kemudian ketika menghitung uang kembalian dan sebagainya, ibu sudah memasukkan literasi numerik ya Bu ya. Literasi numeriknya sudah masuk di dalamnya. Jadi kalau sudah pembelajaran itu sudah komplit Bu. Kalau ibu mengambil sintaks seperti itu. Nah, kira-kira dari percakapan ini langkah-langkah yang pasti yang akan ibu ambil nih, yang pastinya ibu ya seperti apa Bu? Langkah yang ininya adalah saya tetap akan mencoba untuk membuat RPP terkait dengan praktek kejujuran itu, dan insya Allah besok langsung saya praktekkan dengan anak-anak. Besok ya Bu? Ya betul. Kemudian nanti untuk target seminggu kedepannya adalah bahwa saya dengan rekan guru akan membuat mempraktekkan tentang kotak kejujuran itu. Kita akan membuat itu. Baiklah Bu, kalau kita lihat karena ini aspeknya adalah kejujuran itu kepada penguatan pendidikan karakter, nah tidak bisa satu kali ya Bu ya. Menurut Ibu komitmennya seperti apa yang akan Ibu laksanakan sehingga kejujuran ini tetap terjaga dari anak? Jadi ibaratnya nih kalau anak ya satu kali itu tidak bisa langsung ya Bu, apalagi aspek kejiwaan ya, atau aspek dari sosialnya berbeda dengan kognitif bisa langsung, tapi ini proses sebuah karakter. Nah, komitmen oleh Ibu untuk pelaksanaan seperti ini berapa tuh Bu, dan seperti apa? Ya. Jadi komitmen saya adalah bahwa saya dengan guru-guru akan praktekkan itu di secepatnya besok, dan untuk keberlangsungan continue gitu ya, bahwa perilaku kejujuran itu harus tetap kita perkenalkan kepada anak-anak, yaitu kotak kejujuran itu akan tetap ada sampai akhir semester nanti ya, sebagai bagian dari media pembelajaran ya Bu ya. Betul. Baiklah Ibu, bagaimana perasaan ini terakhir ya Bu ya, di sesi terakhir kita. Saya ingin menanyakan kepada Ibu, setelah kita berdialog seperti ini, bagaimana perasaan Ibu dan apa yang Ibu rasakan? Baik, tadinya memang saya sebelumnya itu kan makanya saya menghubungi Ibu gitu ya, bagaimana ya gitu, karena ini tugas saya dan juga rekan saya merupakan hal yang baru ya, memang harus ketika kami berefleksi bahwa di akreditasi kemarin implementasi tentang pembelajaran kejujuran pada anak belum ada, dan kami ditantang oleh guru ibu kepala sekolah untuk melaksanakannya, dan akhirnya saya berkonsultasi dengan ibu. Alhamdulillah saya akhirnya percaya diri gitu ya. Oke, saya akan melakukan ini, dan saya merasa plong, dan insya Allah saya bersemangat untuk melakukannya. Iya Ibu, terima kasih. Saya sangat menunggu ya Bu ya, nanti hasilnya seperti apa. Kita minggu depan di hari Selasa bertemu lagi ya Bu ya. Baik, ini tidak apa-apa ya. Siap. Dan saya ingin tahu sekali kabar gembira dari Ibu, terutama progres dari anak, perubahannya dari kejujuran tersebut ya Bu ya. Hari ini cukup sekian aja Ibu. Terima kasih atas kedatangan Ibu. Terima kasih sekali masukannya Ibu. Sami-sami. Assalamualaikum buat saya Bu ya. Sama-sama Bu. Wilujeng sasi saum Bu, Ramadan. Ya Ibu ini. Alhamdulillah sudah selesai tadi sesi coaching dengan Ibu Sri Ramdhani. Menarik sekali persoalannya ya, memang KSE Kejujuran ya. itu kejujuran anak-anak agak sulit, gampang-gampang sulit lah Iya. untuk Sudah diterapkan dan diukur gitu. menanamkan kejujuran pada anak-anak memang. Tadi dalam proses coaching tadi menurut Ibu sudah mencapai indikator mana saja sebagai coach dalam percakapan dengan Ibu Sri? Yang pertama untuk pertanyaan berbobot ya Bu ya, saya lihat pertanyaannya sudah ada yang pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh. Tadi saya menjawab dan bertanya itu sesuai dengan apa yang dijawab dan diungkapkan juga oleh Ibu Sri.
kami tidak lepas pandangan, kemudian dari tingkat respektivitas Ibu Sri ketika menjawab, begitu juga ketika saya bertanya. Nah, ketika situasi itu terjadi berarti komunikasi sudah terjadi, maka dampaknya adalah tujuan yang ingin dari coaching ini akan tercapai gitu. Tuh, jadi semua indikator yang Ibu harapkan dalam proses coaching ini sudah terjadi ya Bu. Alhamdulillah. Nah, tapi ini catatan dari tadi hasil pengamatan saya, memang betul proses coaching sangat berjalan baik. Dari di awal ya Ibu sudah menyampaikan untuk memberikan sugesti kepada Ibu Sri bahwa saya adalah kita akan bicara sebagai mitra, sehingga dalam pikiran Ibu Sri itu tidak ada rasa segan atau sungkan ya Bu dalam percakapan. Kemudian ketika Ibu Sri menyampaikan bahwa persoalannya itu mengenai kejujuran anak, Ibu tidak lupa menanyakan apakah ada penilaiannya. Jadi asesmennya disiapkan tidak anak seperti apa sih yang jujur itu, mungkinnya dalam pengetahuannya sampai keterampilannya, sikapnya, tentang kejujuran, sehingga akhirnya Ibu Sri bisa menyampaikan bahwa memang pembelajarannya itu belum sistematis, belum terstruktur, itu insidental gitu. Makanya sulit untuk dinilai mungkin ya, untuk dilihat kemajuan belajarnya. Akhirnya dengan kemampuan Ibu memberikan pertanyaan berbobot itu, Ibu Sri bisa terstruktur pemikirannya, kemudian keluar ide baru untuk membuat situasi kelas yang memancing respon dari anak, respon kejujuran anak tadi. Unik juga idenya ya Bu, dengan memberi permen lebih dari jumlah anak, luar biasa gitu untuk itu. Dan Ibu juga saya lihat sudah hadir secara penuh dengan gaya bicara yang sangat memperhatikan, dari tatapan mata juga gitu. Kemudian mendengar aktif sudah pasti, karena terlihat dari bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot dari jawaban-jawabannya Ibu Sri tersebut. Ada 3 indikator juga yang ingin Ibu capai tadi dalam situasi coaching kan, Ibu sebagai mitra tidak menggurui dan percakapannya itu menyenangkan. Itu juga saya sudah lihat Bu. Jadi 3 indikator yang Ibu harapkan itu sebetulnya sudah terpenuhi dalam proses coaching. Alhamdulillah, luar biasa nih, saya jadi belajar juga dari Ibu. Tapi saya juga ingin tahu, mungkin masih ada kompetensi yang ingin dicapai ke depan dalam proses coaching Ibu sebagai coach ini. Rasa ya Bu ya, yang rasanya itu yang harus ditingkatkan gitu. Karena juga selain kehadiran penuh, saya juga harus memiliki sebuah kompetensi di mana saya merasa ada pada posisinya, tetapi kita bisa membangun kebersamaan untuk mencapai tujuannya gitu. Terutama ketika coach ini mengungkapkan pendapat-pendapatnya. Yang kedua, ini di luar kompetensi ya Bu ya, tapi saya ingin melihat karena bentuknya adalah kejujuran, maka saya ingin melihat sekali nanti instrumen dari coach ini apakah sudah mampu mengukur dari kejujuran tersebut, karena akan sulit ketika instrumen yang dibuatnya adalah bentuknya kualitatif gitu. Nilainya kan kualitatif nanti dari penilaiannya, bukan kuantitatif. Berbeda dengan kognitif yang dinilainya, kalau kejujuran ini kan bentuknya kualitatif, jadi anak sudah sangat jujur atau belum jujur gitu. Nah, itu nanti yang akan saya lebih perhatikan kepada coaching ketika pelaksanaan. Kabarnya minggu depan ya Bu ya, kabarnya minggu depan insya Allah nanti saya kemukakan kembali hasil dari supervisi saya terhadap Ibu Sri Ramdhani begitu. Nah, alhamdulillah kalau begitu semuanya sudah tersusun, terencana, dan tadi juga saya lihat udah ada janji waktu bertemu kembali ya Bu. Mudah-mudahan sesi kita kali ini bisa membawa banyak manfaat untuk saya sendiri tadi sebagai pengamat, belajar dari Ibu, untuk Ibu juga, dan untuk coach Ibu saya. Terima kasih Ibu atas